Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaku-melaku nang Jayabaya, ojo lali karo podcast Radar Surabaya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, konco-konco, dulur-dulur Radar Surabaya, kita ketahui ya bahwa salah satu kewajiban kita sebagai manusia yakni menunaikan amal zakat, infak, sedekah. Baik itu menjadi salah satu kewajiban kita kepada Allah, juga kewajiban kita sebagai manusia atau hablum minan nas. Nah, salah satu yang bisa membantu kita, apalagi saya yang sibuk seperti ini, yakni melalui lembaga amil zakat seperti Badan Amal Zakat BMH. Nah, kali ini saya langsung kedatangan tamu yang spesial luar biasa, yakni Bapak Abdul Karim. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Karim ini terkenal ini di Sidoarjo, wajahnya di mana-mana, selalu nampang di mana-mana, selalu ada di event apa saja. Kemarin juga mendapatkan award dari Radar Surabaya Award sebagai salah satu lembaga amil zakat yang sangat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, yang membantu masyarakat termasuk dalam bidang pemberdayaan. Jadi kali ini kita akan mengupas detail ya, total tentang bagaimana sih perkembangan infak zakat sodako di Jawa Timur ya, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Nah memang BMH ini Pak, saya melihatnya nih dari perspektifnya dia menjadi salah satu lembaga amal zakat sodako ya di Jawa Timur yang cukup aktif kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya, perusahaan, pemerintah, itu luar biasa. Bahkan di Sidoarjo itu yang melihatnya selain mungkin ada lembaga amal zakat lainnya yang besar, BMH menjadi salah satu rujukan gitu. Benar nggak sih Pak? Ya, jadi begini Bu Ani, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas waktunya Bu Ani selaku host dan juga teman sekalian media dan juga yang lainnya. Saya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada BMH Baitul Mal Hidayatullah Unit Sidoarjo untuk memberikan statement ya, narasi atau deskripsi terkait Baitul Mal Hidayatullah, khususnya baik secara nasional ya, secara umum ataupun khususnya yang ada di Jawa Timur. Jadi sebelumnya ini Bu Ani, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Kemarin tanggal 31 Juli ada Radar Award ya, dan alhamdulillah di Baitul Mal Hidayatullah Jatim Unit Sidoarjo mendapatkan penghargaan dari Radar Award di kemarin ya, tanggal 31 Juli. Ini merupakan suatu kesyukuran buat kami ya, BMH di Jawa Timur ya, khususnya secara umum, secara nasional, dan ini menjadi pertanggungjawaban kami ya di BMH untuk memberikan kontribusi, memberikan pelayanan masyarakat khususnya yang ada di pelosok pedalaman di Jawa Timur maupun secara nasional yang ada di pelosok di Nusantara. Dan juga yang berikutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Lili selaku direktur atas sinergisitas pada kami ya BMH untuk ya terus bergerak memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat ya, baik fakir, miskin, yatim, duafa, khususnya yang ada di Jawa Timur, terlebih khusus lagi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan memang progres ya Baitul Mal Hidayatullah yang ada di Jawa Timur ini sudah cukup luar biasa terkait perkembangannya. Terus juga bermitra dengan stakeholder maupun yang lainnya. Dan
sangat ini ya, artinya BMH ini kayak Baitul Mal Hidayatullah ini kan juga kepanjangan tangan dari pemerintah untuk untuk memberikan layanan masyarakat dan juga untuk menghimpun fundraising ya, dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan punya berkewajiban untuk menyalurkan ke 8 asnaf, fakir, miskin, kemudian Ibnu Sabil, Sabilillah, Ghorimin, dan lain sebagainya. Dan juga itu tidak lepas dari peran pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan lembaga zakat nasional Baitul Mal Hidayatullah untuk bergandengan tangan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada khususnya di Jawa Timur. Itu Bu Ani. Pak, kan banyak inovasi nih. Terkadang itu saya melihat BMH itu tiba-tiba bikin program untuk mendistribusikan 8 itu kan biasanya hanya ngasih uang saja. Tapi BMH ini menurut saya kerennya itu bisa melakukan pengembangan terhadap para mustahik. Ya. Gitu. Jadi begini, dalam program pendistribusian zakat, infak, sedekah, wakaf itu memang sifatnya ini tidak hanya menyalurkan sekali salur habis enggak, tapi ada unsur pemberdayaan yang sifatnya sustainable, berkelanjutan. Nah, salah satu program unggulan ya, artinya unggulan yang dimiliki oleh BMH secara nasional, ini salah satunya nih, Bu Ani, itu program Sumur Bor. Nah, Sumur Bor. Sejauh ini program Sumur Bor yang ada di Jawa Timur ini kurang lebih 210 titik. Wih, banyak itu, banyak, Pak. 210 titik. Dan ini sudah berjalan hampir 4-5 tahun. Ya, 4-5 tahun itu 210 titik. Untuk apa sih? Fungsinya itu untuk mengatasi krisis kekeringan yang ada di Jawa Timur khususnya maupun secara nasional yang ada di pelosok Nusantara. Dan program Sumur Bor ini kita khususkan untuk masjid, pesantren maupun di desa yang memang tidak ada air bersihnya. Nah, itu salah satu program BMH yang sifatnya pemberdayaan untuk masyarakat pelosok. Nah, di samping itu pula Bu Ani itu tidak hanya Sumur Bor. Nah, jadi ada program berkelanjutan, misalkan ada pengiriman dai pelosok. Nah, kemana ya? Ke daerah-daerah pelosok, baik di Jawa Timur ya khususnya maupun secara nasional ada di Nusantara. Dan itu rentetan dari program-program BMH, Sumur Bor, terus pengiriman dai pelosok, kemudian pendistribusian beras santri untuk santri-santri binaan. Dan itu pula Bu Ani itu harus ada peran pemerintah untuk berkolaborasi, donatur, dermawan, dan lain sebagainya untuk untuk bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan program-program keumatan. BMH ada program umroh untuk dai pelosok. Nanti kita. Seperti itu. Nah, itu harus ada pihak ketiga atau keempat yang untuk bisa membiayai umroh dai-nya BMH. Karena kan memang dai-nya BMH ini kan sudah berkontribusi untuk negara untuk bisa memberikan dampak ke warga masyarakat pelosok, memberikan pengajaran terkait bimbingan agama, baik itu di masjid maupun pesantren, sampai sampai dai-nya itu sudah berkeluarga, kadang tidur beralaskan tikar, kadang itu dididik ya Pak memang sama Iya. BMH. Memang ada program itu ya? Ada. Namanya apa itu Pak? Itu program pemberdayaan dai. Oh, pemberdayaan dai. Pemberdayaan dai. Jadi sifatnya umum, Bu Ani. Oke. Jadi siapa yang mau jadi dai itu didampingi, dibina seperti itu. Berapa periode sekali itu Pak? Kalau kita ini sifatnya berkelanjutan, Bu Ani. Oh, iya. Jadi pemberdayaan dai ini
ya istilahnya ada kuliah dai. Nah, kuliah dai atau kuliah mubalik lah Iya. bahasanya. Nah, setelah taruhlah 1-2 tahun, setelah itu apa? Dikirimkan dai-nya ke pelosok untuk membina warga, masyarakat, memberikan bimbingan agama kepada ya warga pelosok yang tadi pedalaman. Pak, selain selain Jawa Timur atau Sidoarjo, ini distribusi zakat atau infak sedekahnya itu sampai mana saja, Pak? Ya kalau kita ini kan lingkup Jawa Timur ya. Nah, lingkup Jawa Timur ya mulai ya Madura sampai ke Banyuwangi. Madura sampai Banyuwangi ya. Madura sampai Banyuwangi lah. Salah satu yang satu program yang sering kita distribusikan itu Bu Ani ya, selanjutnya sumur bor tadi. Sumur bor itu ya. Sumur bor itu karena memang itu kan air ya. Iya, air itu menjadi salah satu sumber kehidupan. Iya, sumber kehidupan, apalagi masjid ya. Ya mohon maaf, nggak ada airnya, kadang air banyak sekali tuh Pak di daerah-daerah yang kekeringan. Terus pesantren ya. Musim kemarau kan, musim kemarau. Iya, sekarang apa? Musim kemarau juga. Jadi banyak teman-teman pesantren itu yang airnya kering, sumurnya kering. Itu yang nyari BMA-nya atau ada yang ngajukan sih Pak gitu tuh? Jadi itu dari pihak pondok pesantren atau masjid. Nah, itu mengajukan ke BMH. Itu ngajukan mereka secara tertulis gitu. Dan BMH kita survei kelayakan di sana, apakah ini kategori masjid, kategori pondok pesantren atau ya kampung. Kampung masyarakat. 3 hal itu ya Pak ya. Yang dimana jumlah penduduknya taruhlah 500 kakak. Nah, situ belum ada airnya ya Pak. Taruhlah airnya ada tapi mengandalkan air hujan. Nah, tapi kalau nggak ada air hujan, berarti kering kan gitu. Itu berarti bornya semuanya disediakan oleh BMH. Terus gitu ya Pak ya? Terus nanti airnya kalau setelah itu gimana Pak? Udah ngalir gitu aja ya otomatis ya? Berarti itu ambil dari sumber bumi ya? Jadi sumur bornya itu ya dari tim dari tukang sumur bornya tadi yang sekiranya jadi nggak harus dari BMH Bang. Jadi misalkan dari ada pondok pesantren yang ada di Trenggalek, Tulungagung. Ya kan nggak mungkin kita ngambil sumur bor dari Surabaya. Iya, harus betul. terdekat yang ada di Tulungagung atau Trenggalek. Sehingga untuk meminimalisir anggaran budget itu benar-benar dari dalam ya Pak ya, dari bumi ya Pak ya. Gitu. Itu ada yang kedalamannya ada yang 20 meter. Wih. Ada yang 30 meter. Ya Sewu ada yang sampai 60-70 meter juga ada. Itu berarti BMH berani ya mengeluarkan berapapun, nggak ada budgeting untuk satu bor, sumur bor enggak karena ya? Kan BMH kan juga ada donaturnya Bu. Ada donaturnya juga. Jadi kita bikinkan program, kita bikinkan konten, video, dan itu kita kirimkan ke donatur-donatur BMH yang ada di Jawa Timur, ya, bagi para dermawan atau donatur yang berbagi air, sumur bor untuk pondok pesantren, ya, itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau berbicara sedekah airnya kan kalau dalam hadis Rasulullah itu kan pahalanya kan sampai ke surga. Masya Allah, amin. Karena mengalir kan gitu kan? Iya, air itu mengalir. Ya, gitu. Ya sama dengan beras santri Bu Ani. Beras santri berapa butir beras itu. Satu butir aja mengalir ke darahnya santri penghafal Quran. Ngaji terus. Nah, itu Masya Allah. Itu juga Jatim juga ya Pak, teman-teman Jatim. Iya, Jawa Timur khususnya yang ada di baik di Jawa Timur maupun di pelosok Nusantara. Terus untuk ambilnya dari mana itu Pak, beras-beras itu misalnya? Dari yang jelasnya dari agen. Agen ya, oke. Agen beras, terus kita kadang begini Bu Ani. Kadang ada agen beras itu yang mohon maaf, ada yang kepin sodako. Oh, Masya Allah. Jadi ada agen beras yang misalkan, Mas ini saya mau donasi beras mungkin 5 kilo. Nah,
2 pack misalkan. Iya. Saya kepingin berbagi dengan adik-adik tahfidz penghafal Quran biar pahalanya mengalir ke saya. Ada seperti itu. Nah, itu saking saking donaturnya itu saking kepingin bisa jariahnya itu mengalir ke anak-anak sampai mati, sampai meninggal. Nah, itu tadi sumur bor, yang kedua beras santri ya Pak ya. Terus apalagi Pak? Terus ada lagi sedekah buka puasa Senin untuk santri Senin buka puasa Senin Kamis. Berarti kalau mau pingin dapat saya harus puasa Senin Kamis dapat dari BM. Itu bagaimana Pak distribusikannya? Ya sama. Jadi kita pendistribusinya pada adik-adik tahfidz binaan BMH. Senin Kamis. Ya, binaan BMH berapa sekarang Pak? Jadi untuk pesantren tahfidz ya. Binaan BMH se-Jawa Timur ya. Itu sekitar ada 16-17 pesantren tahfidz. Nah, itu satu pesantren bisa sampai 100, 200, 300 santri. Banyak ini. Ayo semua para penonton distribusikan zakat Anda ya, sedekahnya ke BMH karena kontribusinya jelas nih Pak, distribusinya jelas juga ya. Ada sekitar berarti lebih dari 1.000 lebih itu Pak. Ada 1.500. Dan kita tiap bulan butuh 2.000 kilo beras. Untuk apa? Pendistribusian ke pesantren tahfidz binaan BMH. 2.000 kilo ya, itu seluruh ya Pak, yang 15.000 Jatim gitu. Itu lagi. Ada nggak Pak nanti pengembangan apa lagi rencananya ke depan? Selain itu juga ada ini wakaf Quran. Iya. Sedekah mushaf Al-Quran. Itu juga sama Bu Ani. Jadi mengalir pahalanya kepada para donatur. Iya. Berarti dibelikan Al-Quran terus didistribusikan. Itu kemana saja Pak? Ke pesantren tahfidz yang pesantren tahfidz non binaan BMH. Kan ada itu toh. Bisa ngajukan ya Pak sebenarnya? Bisa. Kan ada itu masjid atau pesantren tahfidz yang ngapunten Qurannya jelek. Lungset. Sebenarnya banyak Bu Ani. Jadi program BMH yang intinya bagaimana program itu hakikatnya mengalir. Jariahnya ke mana? Ya ke dermawan, donatur. Benar. Oke. Berarti nanti apa sih Pak langkah, kan ini sudah BMH itu udah punya nama lah Pak ya di hati kami dan masyarakat gitu. Sama pemerintah juga sering kolaborasi, sampai kemarin sudah mendapatkan apresiasi dari Radar Surabaya Award bahwa memang kita akui BMH menjadi salah satu, mungkin satu-satunya juga lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang cukup terasa manfaatnya untuk masyarakat ya. Nah ini pasti kan harus terus berinovasi, berkolaborasi. Nanti apa ini Pak? Ada nggak inisiatif mungkin? Ya, prinsipnya begini Bu Ani. Artinya Baitul Mal Hidayatullah atau BMH ya, entah sebagai lembaga zakat nasional ini akan terus berkomitmen, bertanggung jawab untuk amanah donasi, infak, sedekah, wakaf dari masyarakat dermawan, terus yang akan kita salurkan ke 8 asnaf, itu akan terus menjadi komitmen kami. Dan tidak lupa bagaimana pemerintah ini harus juga berkolaborasi dengan dengan BMH tentunya kan. Termasuk Radar misalkan Surabaya, Gresik, Sidoarjo untuk untuk berkolaborasi untuk bisa masyarakat yang ada di pelosok ini bagaimana bisa berdaya, bisa maju dan juga bisa martabatnya bisa naik, angkat derajatnya juga bisa naik kan gitu. Dan juga Forkopimda yang ada di Jawa Timur ya khususnya itu juga harus berpikir bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan secara pelan-pelan ya. Karena memang nggak bisa 1-2 hari selesai, nggak bisa. Iya. Tapi harus memang kan pelan-pelan. Ini Pak, mereka nggak punya tangan kecuali lewat lembaga zakat. Karena kalau ngomong zakat sudah pasti
Salah satunya menggugurkan tugas kita, ya kewajiban kita kepada Allah gitu ya. Terus selanjutnya juga ya memang hablum minan nasnya itu dapat juga Pak. Ya. Nah yang hablum minan nas kita sibuk, kayak saya orang kerja sibuk ya pastinya minta bantu BMH gitu ya Pak untuk bisa mendistribusikannya dengan baik. Dan insya Allah amanah, insya Allah amanah gitu. Pak, kalau melihat saat ini nih Pak di era digitalisasi ya, itu bagaimana sih? Mungkin ada program BMH sendiri untuk mungkin kayak saya tuh bayar zakat itu paling gampang online. Apa? Ya. Itu gimana Pak? Kalau BMH sendiri gimana? Ya sebenarnya mekanisme ya pembayaran donasi ya baik itu zakat itu bisa lewat kris ataupun transfer. Transfer ya Pak ya. Kris maupun transfer. Makanya tadi itu sempat diskusi sama Pak Lili nanti harapannya sih bisa kolaborasi ke depannya. Jadi tidak hanya event radar Surabaya Award ya, tapi nanti bisa berkelanjutan misalkan ada event hijab fest. Oh iya benar. Hijrah fest, misalkan ada hijrah fest. Terus kayak tadi jenengan bilang ada sinau bareng. Iya betul Pak. Ini banyak yang dikolaborasikan. Dan tentu pemerintah harus terlibat untuk mensukseskan ya program-program ini yang dengan karena kan program BMH ataupun program yang lainnya kan tidak hanya milik BMH aja Bu Ani. Betul. Ya kan? Sumur bor miliknya BMH enggak. Beras santri miliknya BMH juga tidak kan. Benar. Terus sedekah puasa dengan Kamis untuk santri punyanya BMH enggak. Itu punyanya Bu Ani, punyanya semua, punya pemerintah yang mendukung program-program dan ini juga dari kepanjangan tangan dari pemerintah. Oke. Dan terakhir Bu Ani mungkin saya bisa mengajak ya para Bapak Ibu, sahabat kebaikan yang dimanapun jenengan berada bisa berkolaborasi dengan BMH untuk mendukung program-program BMH, program-program kita bersama, program umat Islam, baik itu sumur bor, terus sedekah beras santri, untuk mushaf Al-Quran di pelosok Nusantara, maupun program-program pemberdayaan yang lain, guna bagaimana bisa berdaya masyarakatnya, bisa maju, dan juga bisa terangkat derajatnya. Kira-kira itu Bu Ani. Baik teman-teman semuanya, ya kalau ingin berbagi kebaikan, menunaikan kita nih sebagai manusia ya, kewajiban kita ya ini zakat ya yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya Tuhan ya, dan juga mau menunaikan kewajiban kita sebagai manusia menanam kebaikan kepada orang lain melalui yakni bisa salah satunya langsung menitipkan amanah itu kepada BMH yang insya Allah siap sedia ya Pak ya. Insya Allah nanti nomor rekeningnya bisa dicantumkan sama kita di link bawah ya. Dan pastinya kita bisa terus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat baik di Jawa Timur maupun di Indonesia dengan program-program BMH seperti sumur bor ya, terus seperti pembagian beras santri ya, maupun juga Al-Quran kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang memang membutuhkan. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Karim atas waktunya jauh-jauh dari Sidoarjo. Moga-moga BMH makin sukses, makin bermanfaat untuk masyarakat, bertumbuh terus bersama kami Radar Surabaya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.